chip Loi ke label. Loi-nya Sansing menakutkan soalnya. Nah, ini ada chip. Kita tahu permainan Cars dengan chip juga cukup berbahaya ya. Oke. Cukup berbahaya. Atau Harit juga, karena Harit adalah salah satu andalan Shive. Ada Matilda. Ya, tapi Harit Granger bisa diadu daripada di band salah satu. Tapi tetap Harit masih lebih mahal ya? Masih. Masih. Jadi band ke Kalea-nya aja. Kalea bisa. Kalea bisa diadu juga Om. Kalea chip ya. Banyak nih yang mau diadu nih. Atau Matilda. Buang satu dong. Misalnya. Suyo, Oke. chip. Literally terlalu mahal chip. Ada Kimi. Apakah ada yang tertarik dengan Kimi untuk first pick Navi? Kimi, Harit, Kimi. tetap Kimi ya? Kimi mau. Gas Kimi bro. Gas Kimi. Gas Kimi ya. Tapi kalau ada Kalea yang buka juga, Kalea bisa. Wah, Kalea ya. Ya, Kalea. Dan Enggak, Mas. Kiminya bisa jatuh ke tangan Sans. Bisa banget. Masalahnya kadang beberapa waktu ke belakang ini ya beberapa tim nggak Kalea, kadang malah bingung sendiri om. Ya mau yang mana ya? Karena Purify. Purify langsung target utamanya juga. Iya mereka kadang bingung sama gamingnya sendiri gitu loh. Mereka ngambil Kalea tapi nggak dengan support-support yang emang harus dimiliki oleh Kalea gitu loh. Iya. Jadi kayak ngambang, aja main Kalea aja. Dan Kimi, itu dia. Kita ngelihat akhirnya ada pecahnya 0% win rate Kimi Goten ya. Jadi chance ini bakal tetap fleksibel dari Kimi itu sendiri. Dan Gatot kaca dulu hero-hero set up-nya Ya, dan yang dimanfaatkan. badan juga sekalian untuk Ya. nge-backupin kan. Biar Kiminya enak nanti bisa nembak dengan free juga dari bagian belakang. Oke, melihat adanya kali yang sudah diambil. Suyo ada? Suyo ada. Ya, atau kalau mau maksa biar Kiminya ke goal. Lalu kan. Tapi Suyo win rate-nya lagi anjlok ya Om. Lumayan. Akhir-akhir ini ya. Lumayan. Lagi kayak turun banget. Lucas-nya nih. Lucas, Naruto. Juga Valentina. Sepakat udah langsung diambil. Iya, karena bisa jadi digeser kan Kimi ke goal, Ya. ambil Valen atau bahkan Valen EXP juga tadi ada kesuksesan yang dibawakan oleh Nino. Mhm. Dan sekarang juga tapi ya Naruto ketemu dengan Kimi. Lumayan berat untuk dia kalau sampai di kiting ke belakang terus Iya, bisa. Cicil. Iya, pada efek slow juga yang terbang dari anti-graph kan punyanya si Kimi. Oke, Bumblebee reporting for duty. Xbox lagi. Nah ini Xbox Kairi ya. Xbox Jungle. Ya untuk berhadapan dengan Lucas ya. Lukas, benar. Dibakar-bakar. Yes, dan lagi-lagi nih ya, bisa di kiting dengan Xbox. Oke. Dan kalau armornya mau pecah pun nanti Last Insanity bisa dibuka duluan. Untuk bisa menang nanti untuk adu retrik. Iya benar-benar. Oke. Tapi untuk banning phase yang kedua, bot lane kah yang akan ditarget untuk Shive-nya? Moskov. Ada Moskov, ada Granger. Ya, Harit. Bahkan Harit nggak laku di 3 awal loh. Ya mungkin di sini dari Oniknya mereka bisa pilih salah satu ya antara Granger atau Harit. Karena mereka punya chance untuk ngambil duluan kan di pick yang keempat nanti. Oke. Tapi untuk band keempatnya, memang mau target karena hero dari Shive dan itu dia Harit yang baru di band di second phase. Ini hal yang cukup jarang kita lihat ya. Oke, kayak memang rata-rata dengan adanya Harit yang terlepas di Prayo. Tuh, tapi Faramis band. Mau kemana dulu kan? Karena selain mungkin dulu ya, kemarin kan referensinya juga Xbox bareng sama Faramis. Iya. Betul. Iya, satu sama Faramis. Ini sudah mulai di band dan last satu marksman lagi. Ya, Untuk Moskovnya ambil Grangernya. Lebih safe pasti. Karena Granger ketemu dengan Lucas juga enak ya. Dikaitin ke belakang terus-terusan Rondo bisa escape. Dan Sonata bisa mundur kembali ke belakang. Moskov itu dia. Masih belum sadar. Masih belum sadar. ya mereka bisa mengambil Granger juga sih Om. Siapa? Dari Onyx. Onik mau Granger lah. Iya makanya. Mau siapa lagi? Kalau nggak di band sama Navi, Betul. nggak tahu disadari juga. Atau ya mereka band yang pasti-pasti Oh, aja. Cici? Ya, ini lebih secure buat Lucasnya berarti ya. Iya. Granger Israel. Ingat secara percentage ya. Kalau kita hitung-hitungan Granger lawan Lucas menang Granger. Kayak match up-nya beberapa kali ini muncul kayak Dipong terus ya. Iya, kayak 80% menang Granger. Oke. Tapi untuk pick keempatnya akankah menunjukkan Granger ataukah tetap dibikin fleksibel nih Kiminya? Iya, bisa di gold ya. Iya. Ambil dulu ke Granger. Granger udah paling ya, udah paling. Ya, udah kayak menutup lagi pergerakan dari Lucasnya. Sekarang nggak banyak musuhnya Lucas. Oh, ya, Xbox ada, Kimi ada, Granger ada. Ketarik ke taunting juga dengan Gatot Kaca bisa. Waduh pusing ya. Oke. Butuh frontliner lagi kah untuk Becky? Ada kalau Hylos juga kayaknya babak belur juga sih ketemu sama Becky terakhir yang oke itu Hilda ya. Hilda. Iya. Tapi ada ancang-ancang ke arah Ibit.
Edit sih, aku inget Kars banget ya. Iya. Yolor. Bisa. Di Romer juga kan masih oke sebenarnya kalau mau edit ya. Iya. Kaliannya bisa di flash di EXP. Betul. Iya. Ada Shadow Pick ke arah Edit. Yap. Dan satu lagi untuk hero Shive nih. Sebagai follow up sih untuk bagaimana Kalea ini bisa memberikan inisiasi. Karena midnya untuk Valentina nggak bisa instan. Yep. Dan Oke. itu Ini Oke. Tapi untuk Onyx last pick-nya. Kimi udah pasti mid lah harusnya ya. Yep. Berarti akan menjawab juga kemana larinya Gatot. Iya. EXP Bennett. atau Rom. Bennett lagi. Bennett lagi kah untuk... Sebenarnya nggak ada hero backliner banget ya. Yep. Tapi minimal bisa buat mainin lane-nya juga kan untuk Benedetta. Ya, dan keunggulannya kalau ada Bennett ya mereka bisa majakin lane jauh ya. Yap. Itu dia Bennett lagi. Draft yang dibawakan sama draft kemenangan untuk Onyx juga ya di game terakhir mereka Iya. dari minggu kemarin dibawakan sekarang. Bedanya di mid-nya ya, Faramis yang diganti dengan Kimi yang harusnya beda konsep. Kalau Faramis lebih ke sustain team fight, kalau Kimi akan lebih agresif lagi. Tuh. Tapi Kimi lebih butuh waktu juga nih ya untuk Oke. menyelesaikan item-itemnya dan ya karena ini Kimi mid, kita akan melihat item yang sedikit berbeda lagi dibandingkan dengan Gold Kimi. Yap, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Match ketiga kita akan segera dimulai. Best of three tetap akan kita gunakan dan ini dia deretan dari data dari apa yang sudah mereka ambil. Pegang Onyx ya. Dengan Onyx dan ya itu ada banyak Purify ya yang memang sudah di setup juga untuk menghindari kemunculan Kalea nanti. Yap, itu dia. Di belakang kita gemuruh dari para pendukung tim pun sudah siap untuk bisa memberikan semangat kepada idola mereka. Jadi langsung saja untuk malam hari ini, EPL Arena pada Suaraja. Ada yang eksorsis lagi ya. dia. Sabar. Itu bukan teriak ya, menjerit ya. Sabar, gue tandain lo yang jerit-jerit lo yang mana lo. Pas security itu pak. Yang jerit sumpel kali ya. Oke, tapi dengan Lutfi ya bermain kembali dengan adanya Benedetta. Aku penasaran talent levelnya. Harusnya dengan damage sebesar ini. Damage tuh kayaknya. Oh, Yep. Sans. Buset deh. X-Magic harus merasakan bagaimana berhadapan langsung dengan Sans yang damage dari Kimi benar-benar gak dia sia-siakan lo di awal ini. Oh, ini Kiminya pakai skin Star Wars ya. Ya, udah kembali tadi, baru kembali. Baru kembali ya Iya. akhirnya ya. Tapi itu dia, wah mainin anti craft juga ya buat Sun sendiri. Bakal bisa main kiting dan ini menjadi tugas utama Krafi. Mereka bisa menghalang nggak efek Wah, agresif banget dan ini dia first blood-nya tercipta. Berhasil menjadi milik dari Kiboy. Oke, dan banyaknya juga kerugian yang dialami oleh Navi. Flicker dari X-Magic terbuang. First Blood-nya juga bisa didapetin sama Onyx. Setiap lini kayaknya pressure-nya gede banget sih yang bisa dikontrol sama Onyx, Om. Ya, dan ini sebenarnya agresif banget loh. Semua diambil dengan dia juga. Bahkan untuk EXP Sprawl-nya, gas buat Suns. Gas buat Sansa juga dikasih ya biar bisa cepat-cepat punya traction pulse nantinya untuk ngasih pressure lebih besar lagi. Sementara Kairi, kita udah sebenarnya lama juga nggak ngeliat Kairi main fighter-fighter kayak gini lagi Yep. ya. Xbox akhirnya muncul-muncul lagi. Ya, mungkin setelah metanya shifting ya. Tapi sekarang saatnya dengan menggunakan Kimi juga dia akan Sans, udah Sans. Buset deh. Bisikin gak Om ke situ Om udah gitu. cukup ya, cukup udah Suns sudah. Oke. Tapi ya balik lagi ya dari dua Purify juga yang dibawakan karena ini targetingnya agak sedikit bingung ya karena Kiboy dia punya yang namanya Unbreakable. Terus Yeah. juga Lutfi dia bisa dodging juga untuk resource skillnya. Ya, dan yang bahaya pastinya Lutfi bisa kasih tekanan ke Worship Ball sekarang. Wah, hampir ya. Tadi kalau nggak geser ke bawah dikit nggak ketahuan tuh pergerakan Lutfi di situ tuh. Mhm. Oke, sementara sekarang dia turtle-nya mereka sudah mulai berkumpul dan Lutfi sudah hadir. Akan seperti apa nanti ya? Electro Final Blow dan juga Petrify mungkin bisa dikombinasikan. Oke. Tapi turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Bahkan sekarang ada penekanan yang sudah langsung dilakukan. Dan untuk sekarang, Last Insanity benar-benar bisa dimanfaatkan bersama dengan Retribution. Kairi mendapatkan turtle tersebut dan Becky Shy menjadi korban Avatar of God dan dia connect membuat X-Magic lenyap seketika. Dan bahkan Sansa lihat dia dapetin full plating outer middle turret harusnya. Oh enggak sampai full tapi ini lumayan banget pastinya menambahkan kembali pundi-pundi gold dari Sans, Om. Iya, apalagi kita ngeliat nih ya, dari mid-nya yang memang bisa dapetin plating sebanyak itu juga. Dan untuk talent prediction. Waduh, Mirko! Nggak tobat ya dia.
Iya, Mirko 12-0, Puluk 2-0. Mirko tos dari jauh, jebret. Enggak 12-0 tuh maksudnya Navi 0-12 klasemennya Pak. Iya, nggak apa-apa. Biarkan aja, udah mulai bebas nih sekarang nih. Oke. Oke, baik. Tapi Onyx ya, mereka menguasai dari setiap lininya dengan begitu baik. Oh! Terambil kali ini. Dan barusan langsung dibanting, Boy lenyap. Ya, Aduh, threadnya orange buff lagi. ya itu ngedelay banyak ya untuk Woshipol yang akan cukup terbelakang levelnya. Power Retribution juga sudah beda 2 level sekarang. Ini mau analis lebih juga, damage nggak bakal cukup untuk makan siapapun di depan. Ini sebel gak sih ngeliat troops kayak gini? Iya, troops-nya terbang terus. Ngeselin lagi dia. Nembak terus. Itu lihat gak berhenti-berhenti dia. Terus dia kayak kecil banget gitu. Terus kalinya kena badan kan kayak meledak-ledak gitu kan. Waduh. Tapi Navi ya mereka bisa punish hal-hal kayak tadi sih. Itu hal yang memang udah terbaik juga bisa dilakukan ya. Ya, benar gak ada threat sama sekali ya. Kan satu juga. Action. Enggak ya. Langsung terbang dari Shive-nya juga. Sementara ada cicilan yang dilakukan oleh Savero di Retro Plane. Outernya juga udah mulai kecil sekarang. Levelnya udah lumayan tertinggal tapi team fight harusnya akan segera terjadi kembali di area turtle. Dan Navi harus mungkin bisa memaksa untuk kontes. Harusnya enggak sih, mereka harus pasin hal ini ya. Mungkin, oke lah, turtle-nya diambil dengan Onyx, tapi trendnya ya mereka harus bisa plating gold dulu antara yang di bawah atau yang di atas. Iya, masalahnya ini perbedaan udah di angka 3,6 kalau. Ya, ini mau mendekat pun pasti dibalas dengan Onyx. Iya, mau diberantem ini pasti bakal dibalas gitu loh. Oke, Becky Shy di bagian bawah sudah melakukan sebuah pergerakan. Sekarang Kiboy menjadi orang terdepan. Masih ada pergerakan dari Kansas SMG mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Kiboy tapi terlalu sulit dan Sans. Fraction Full 7 udah terlihat, udah langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan dengan adanya pergerakan, hey! Woshipol berhasil mendapatkan karakter tersebut dan sekarang Woshipol pun langsung menghilangkan kesan cepat. Bahkan Kiboy menjadi korban pula tapi shutdown pun tercipta triple kill dari Steve. Tapi mendadak Savero mencoba untuk bisa hadir tapi juga menghantarkan damage dan Savero mencoba untuk bisa membalaskan. Savero mendekat, ada satu Desonata kembali tapi X-Magic bersembunyi. Itu dia kontes paksa yang dilakukan oleh Navi akhirnya berbuah manis untuk mereka. Dapetin turtle dengan retribution yang bagus banget juga dari Woshipol. Dan Shive yang join the fight ternyata sudah memiliki damage juga untuk membantu mengeksekusi pemain-pemain dari Onyx. Ya, meskipun tadi kalah level mungkin ya untuk Battle of Retribution bagi Woshipol juga, tapi masih tidak masalah ternyata untuk Navi. Sempat untuk mencuri tapi golnya lihat masih belum bergeming juga dipegang dengan Onyx. Masih cukup terjaga karena mereka juga masih melakukan threat tadi ketika ada team fight. Ya masih seenggaknya nggak rugi-rugi banget ya. Oke, walaupun turtle-nya jadi modal lagi buat Navi bisa bangkit ya. Dan tadi juga ini sempat flicker untuk ngejar tapi nggak dapat ya, terlalu jauh dari jangkauan. Sementara untuk in-game equipment-nya kali ini mid biasanya memang lebih ke glowing one loh. Betul, Glowing untuk first-nya, next-nya mungkin bisa ke Holy Crystal atau kalau mau jaga-jaga Blood Wings ya. Ada extra move juga, tapi Lutfi EXP yang akan bermain dengan full damage. Biasanya kita lihat Lutfi bonyok, sekarang Lutfi yang akan membuat lawannya bonyok. Lutfi yang akan menyakiti ya sekarang. Oke, satu wave di tengah bakal bisa di-clear dengan cukup baik juga. Belum terlalu memaksakan diri dari sisi Onyx. Untuk sekarang kita belum ngelihat ya yang namanya cut wave minion dari Benedetta dengan cukup jauh. Ya tadi sempat ya buat di awal-awal, tapi sekarang masih belum bisa karena sudah ada trend lane juga dilakukan. Shiva di bawah berarti Lutfi nggak bisa langsung dekat ke Navi. Dari turtle-nya di bawah loh, tapi masih dibiarkan orang ternyata membiarkan Savero untuk lolos di atas nih ya. Iya, bisa ngedorong ke inner lagi ya kan. Oke, dan lupakan juga walaupun Lutfi punya damage besar tapi dia juga tipis tapi Kiboy. Yap, itu dia. Becky Shy dikejar tadi. Bahkan tuh sekarang ada satu lagi di dalam strike tadi walaupun mentok ke arah dari tembok yang ada di area pit dari turtle tersebut. Sementara Becky Shy mencoba sebuah pergerakan. Barusan Tsunami slapnya. Tapi langsung dibalas. Hanya saja sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Onyx. Mereka kehilangan satu player. Woshipol mudah lejam di atas tersebut. Bahkan untuk sekarang SP3 perlu langsung maju. Tapi Karsnya memiliki ke arah mana? Karena Sunset di bagian belakang satu hit terakhir. Tidak akan dilepaskan. Alekto Bow sudah terlihat. Andai dikeluarkan. Tapi Savero satu hit terakhir. Berhasil luput. Yes, dan Becky-nya juga bertahan. Oke, Kairi gak mau terlalu greedy dengan Lucky Sanity yang
siap juga harusnya ya. Yap. Dia nggak mau dive in, karena keuntungan yang dipegang sama Onyx sekarang udah semakin banyak lagi loh. Ya, Texas Suns juga ya tadi. Sangat Shadow nempel Retry. sekali, bener. Dan item-item defense sudah mulai diselesaikan oleh Kairi tadi. Untuk item defense-nya dia ada antivirus ya. Jelasnya untuk menahan physical damage yang diberikan Worshipful ataupun nanti dari Shive. Dan Suns menilik dari item buat Suns juga. Blood Wings menjadi second itemnya. Extra movement dan juga lebih durable berarti untuk team fight. Dan lihat dari Suns-nya ini Blood Wings, ada Shield Turtle. Tebal. Keselin banget nih. Ngeselin banget. Troopersnya nih ya. Tebal banget nih. Ya ini nembakin dari jauh juga dan akhirnya gak ada yang dekat karena dia menjaga posisinya dengan cukup baik, purify dan bahkan tidak tumbang sama sekali sejauh ini. Oke, di bagian bawah seperti apa lagi stand up yang akan mereka lakukan, tapi sepertinya mereka hadir saja itu sudah cukup membuat Navi mundur. Ya mundur ya karena traction pulse tadi dan lihat gak ada yang bisa mendekat sih. Karena laser-laser ini sih bete banget. Oke, dan mereka sudah berhasil mendapatkan dan juga memecahkan pasif bagian bawah beres. Iya bawah atas masih ada. Ya, dan ini lordnya kalau dipegang dengan Onyx, kalau posisi bawah juga pasti ya jalannya ke bawah. Akan membuat Navi lumayan bingung nanti untuk defense. Karena mereka bakal bisa dicicil ya. Ingat ada dua nih, traction pulse dilepas dan Sonata juga bisa dipasang. Iya, serangan jarak jauh ya. Ya. Tinggal gimana juga dari Navi menjaga Shive sebagai damage dealer utama ya. Ya. Harusnya sangat mengganggu sekali dengan damage kecil. Ganggu banget. Iya, itu damage kecil tapi menyusahkan. Pelurunya mencar lagi tuh semua. Ya itu di tap-tap biasanya. Kalau di tap-tap gitu kan kayak kiri kanan gitu. Oke, tapi untuk Lord yang pertama sekarang udah muncul, Becky juga udah bocor. Udah mulai bonyok di zoning bahkan terus-terusan. Dan harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Navi. Yap, itu dia. Mereka akan bersiap untuk bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut tanpa ada gangguan yang benar-benar bisa dilakukan oleh Navi. Dan kita tahu ya, Suns kalau pakai hero-hero nyebelin ya. Iya, Kayak Lilia, kayak Valen, ini kan lebih ngeselin ya. Gusion. Waduh. Waduh, udah lama banget ya kalau dia pakai Gusion ya. Di mid juga tapi ya, keunggulan yang terlalu jauh sekarang untuk Onyx hampir di angka 9.000, bahkan menginjak di 9.000. 3 lane juga masih akan dijalankan Traction Pulse. Waduh. Yap, itu dia dan sekarang Becky Shy. Dead Sonata menyelesaikan itu semua. Itu dia traction pulse dicicil oleh Suns dan dieksekusi oleh Savero. Menjadi sinkronisasi yang begitu baik. Ya. Dan dengan build seperti ini berarti Sky Pierce mungkin akan dilewatin ya dengan Suns karena sudah dipegang juga dengan Savero. Iya, nggak greedy ya untuk kayak Betul. oke kita nggak perlu Sky Piercers untuk Kimi-nya. Biarkan saja Savero yang menjadi eksekutor. Ya. Dan ini akan dihabiskan dulu untuk shield demi shield. Di bagian atas sudah hilang shieldnya, di bagian tengah mereka udah berhasil lagi. Lord di bagian bawah udah tinggal sikat aja. Ya. Pilih mana nih, top atau bawah nih? Masih dengan slow push juga ya, berarti masih akan ada lagi wave sport minion yang diciptakan oleh Onyx. Oke, masih ada nih, masih berjalan juga. Tinggal menunggu Magic Sentry setelah diaktifkan. Hanya mereview keberadaan dari Kairi juga yang memang baru meninggalkan di sana. Tapi untuk Bedouin Terror Lane juga udah mulai disatuin ini dengan hadirnya Lord yang pertama. Yap, itu dia traction pulse yang connect. Untuk Worshipful masih bisa melepaskan nih, tapi di bagian bawah. Westernya sudah berhasil dihancurkan. 5 player dari Onyx bersiap untuk bisa menabrak langsung dan juga memenangkan pertempuran ini. Dengan satu Lord tadi seperti yang udah berhasil langsung dihilangkan pula oleh Navi. Akankah mereka bisa menabrak dan juga memenangkan karena mereka tetap berada dalam area pertahanan. Tapi sepertinya penjagaannya terlalu ke belakang dan tidak ada perlawanan yang dilakukan. Malah memberikan sedikit waktu untuk Onyx bisa menabrak jauh lebih dalam. Oke, wave berikutnya akan kembali dikawal. Correction pulse ada Cars. Di bagian belakang adalah tempatnya Plot tapi langsung dipas begitu saja. Lutfia mulai hilang, Abaddon Guardian dan